3 hal. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah terjadi di dalam hidup kita? Yang pertama adalah karena lewat masalah yang pertama justru membuat kita semakin giat mencari Tuhan. Ngaku, bener nggak? Waktu kita diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa, waktu kita keadaannya baik-baik, kita jarang nyari Tuhan. Paling kita coba bilang puji Tuhan, makasih ya Tuhan, that's it, udah. Doa kita cuma semenit, 2 menit. Doa kita gak panjang-panjang. Doa kita cukup doa pagi, doa sebelum tidur, doa makan, ya kan? Tapi coba deh, pernah gak sih diantara kita yang hadapi masalah besar? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita makin giat berdoa. Kita bisa bangun jam 1 malam, kita bisa bangun jam 2 malam, kita bisa bangun subuh-subuh. Setiap kali bangun, kita cuma mau berdoa dan berdoa aja. Kita benar-benar makin giat cari Tuhan. Tolong Tuhan, dengarkan aku Tuhan. Kita menjerit kepada Tuhan. Kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Dan ternyata, maaf ya saya agak serak malam hari ini. Dan ternyata benar, lewat masalah kita jadi giat mencari Tuhan. Karena di dalam ayatnya Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cara mendapatkan kelegaan dari mana? Marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Pada saat ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, ya, membuat kita letih, lesu, kita berbeban berat, kita akan datang kepada Tuhan dan ada kelegaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lewat masalah kita cari wajah Tuhan. Lewat masalah dan pergumulan kita akan kejar Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu kali saya membaca sebuah buku, ada seorang ibu, dia juga kena masalah. Mau tahu masalahnya apa? Masalahnya adalah anaknya dia ketika baru lulus SMA, kuliah. Anaknya seorang pria, cowok, ganteng, baik, ya kan? Datang kepada dia dan berkata, "Mami, I'm a gay." Dia katakan. Ibu mana ya yang bisa ketawa, happy, tersenyum kalau anaknya ngaku gay? Ibu ini kaget. Ibu ini sedih banget udah pasti. Ibu ini kecewa. Anak yang dia harapkan, anak yang pinter, anak yang smart, yang dia harapkan akan meneruskan istilahnya tahta keluarganya, ternyata adalah seorang gay. Maka apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia cari penjelasan tentang gay. Dia cari kenapa Tuhan ciptakan gay. Gara-gara masalah itu membawa dia datang ke sebuah gereja. Ibu ini tidak kenal Tuhan. Dia datang ke sebuah gereja. Kemudian dia menemukan traktat ya, catatan-catatan, print-printan. Sorry. Dia menemukan dari gereja itu traktat ya, print-printan tentang kenapa Tuhan izinkan gay, atau kenapa kok terjadi ada orang bisa jadi gay, ya. Dan itu dia belajar ternyata Tuhan nggak pernah menciptakan seseorang untuk menjadi gay. Gay itu adalah pilihan, ya. Tetapi Tuhan menciptakan hanya pria dengan wanita. Tetapi di dalam traktat itu juga dikatakan, jika ada gay yang membaca traktat itu, Tuhan tetap mengatakan Tuhan sayang. Tuhan tetap menunggu untuk gay itu berbalik kepada Tuhan. Lalu dia cepat-cepat pergi ke kampus anaknya, karena anaknya tinggalnya gak satu kota sama ibu ini. Dia naik kereta api, dia pergi perjalanan berapa jam gitu ke tempat anaknya untuk kasih tahu traktat ini nih, nak, sekalipun kamu gay, Tuhan tuh sayang. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu, ya. Itu yang pengen dia katakan.
Tapi kan waktu dia di gereja itu dia dapat traktat nggak cuma satu, dia dapat beberapa kan. Dia baca-baca lagi yang lain. Waktu dia baca-baca lagi yang lain, dia ketemu traktat tentang keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan. Dia baca lebih dalam, wow, dia dijamah. Justru dia yang kepengen kenal Kristus akhirnya. Kemudian dia ketemu dengan anaknya, dia kasih traktatnya. Lalu dia segera cari gereja di kota anaknya itu. Dia gak pulang dulu ke rumahnya. Dia telepon suaminya dan dia katakan, "Pak, saya akan tinggal di kota ini dekat anak kita. Saya gak tahu berapa lama." Suaminya bilangnya oke. Dia tinggal 6 minggu. Dia menemukan gereja di sana. Dan dia dibimbing. Dan akhirnya dia bertobat. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini mamahnya yang bertobat justru. Padahal anaknya yang gay. Di situ dia diajarkan untuk tetap beriman, tetap berdoa, tetap percaya bahwa lewat kasus anaknya Tuhan itu ada, Tuhan itu setia, Tuhan itu pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Lalu udah dong, dia dibina, dia pulang ke rumah setelah 6 minggu di sana. Dia ceritakan kepada suaminya, dia bilang, "Pak, ternyata aku menemukan Tuhan. Ternyata selama ini kita nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Kita nggak peduli kehidupan, Tuhan kita cuma kerja." Mereka punya klinik berdua ya. Tuhan kita cuma kerja, Tuhan kita cuma cari uang. Kita ngerti Yesus sekarang, kalau nggak kita ke neraka, kalau nggak kita nggak mungkin selamat. Wah, suaminya dengerin, suaminya baca, dan akhirnya suaminya bertobat juga. Suaminya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka juga. Udah dong, masalah anaknya belum selesai. Anaknya tetap jadi gay. Bahkan bukan cuma gay aja. Anaknya untuk memenuhi gaya hidupnya yang gay, karena setiap malam harus pergi ke klub, tiap malam harus punya uang banyak. Anaknya akhirnya jadi pengedar narkoba. Dari pengedar narkoba, anaknya nambah lagi. Jadi bosnya narkoba. Tapi kan lain kota kan, mamanya jadi nggak tahu. Mamanya nggak tahu, tapi mamanya setiap malam cuma sama papahnya. Cuma setia aja ngedoain anaknya. Tuhan, kami percaya anak kami pasti bertobat, anak kami pasti bertobat. Dan apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun, ternyata doa mamanya dijawab sama Tuhan. Cara Tuhan menjawab doanya itu unik banget. Anaknya baru terima yang namanya paket narkoba, kiloan paket narkoba untuk didistribusikan. Pada saat dia baru terima, di saat yang sama, itu polisi narkoba nyerbu rumahnya. Dia tertangkap tangan, tertangkap basah istilahnya, dengan bukti yang ada, yaitu kiloan narkoba. Udah, ketangkep kan? Masuk penjara, pengadilan. Sekian belas tahun dia harus ada di penjara. Di awal pertama dia berkatakan gini, "Aduh, aku harus kasih tahu ke mami aku ada di penjara." Tapi tanpa kabar, udah berapa tahun aku gak kasih kabar sama mami aku. Dan mami aku itu taunya aku gay ya kan. Dan memang masih gay juga. Apakah mami aku akan terima aku? Sementara aku ini sekarang udah jadi pengedar narkoba. Dia memberanikan diri untuk telepon. Dia telepon ke rumahnya. Dan mamanya yang angkat. Lalu mami bilang, "Halo nak." Dia katakan, "Halo mah." "Hai, halo nak." Dan anaknya cuma bilang, "Mam, aku ada di penjara. Aku di penjara karena kasus narkoba." Mamanya dengar itu, tahu nggak mamanya jawab apa? "Puji Tuhan, doa mama dijawab Tuhan." Anaknya bingung dong, maksudnya gimana mah? Mama berdoa, kamu itu biar ditangkap sama Tuhan. Dan mama tahu Tuhan menangkap kamu dengan cara memasukkan kamu ke dalam penjara. Udah, akhirnya di penjara ya, dia tiduran. Kalau di penjara itu bunk bed, tempat tidurnya bertingkat. Dia tidurnya yang di lantai 1, yang di bawahnya, baru di atasnya teman penjara yang lain. Waktu dia lagi memikirkan hidup dia dari seorang yang sangat pesta pora, sekarang masuk ke penjara gitu kan,
dia memikirkan hidup dia. Tiba-tiba dia lihat, ternyata di atas tempat tidurnya itu kan terbuat dari kayu ya, dipan untuk di atasnya. Ada coretan yang adalah ayat Alkitab. Dia bingung kan, dia bilang, waduh apa lagi ini gitu kan. Terus gitu dia cepet-cepet cari Alkitab. Dia kan gak punya Alkitab, orang gak bertobat ya kan. Besoknya dia tanya ke penjara, ada punya Alkitab gak? Akhirnya dikasih bimbingan, ini Alkitab, kamu mau baca Alkitab ya, ini Alkitab. Dia cari alamat yang tertulis di goretan tempat tidur dia ya. Ternyata tulisannya apa? Yohanes 3 ayat 16 ya. Tulisannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kehidupan kekal. Sejak itu anaknya bertobat, anaknya memberikan diri dia untuk Tuhan. Bertahun-tahun dia ada di penjara ya, berkelakuan baik. Dari hukuman yang 12 tahun akhirnya dibebaskan 10 tahun. Saya lupa dia 8 tahun atau 10 tahun dia dibebaskan. Terus udah gitu dia di penjara itu karena dia dibina, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mau lagi jadi gay. Dia berhenti jadi gay. Dia pulang ke rumahnya, dia ngaku dosa sama mama papanya, minta ampun. Dia katakan dia sudah berhenti jadi gay ya. Dan kemudian yang dia lakukan, dia sekolah Alkitab. Dan sekarang ini kan kisah nyata ya. Dan sekarang orang ini menjadi seorang pendeta yang luar biasa. Tidak menikah ya. Dia tidak menikah, dia tetap stay single. Tetapi dia bilang dia berikan hidup dia untuk Tuhan. Dan mamanya cuma bisa tersenyum setiap kali mamanya bersaksi. Kenapa? Karena mamanya bilang, justru lewat masalah aku dibentuk ya, untuk lebih giat lagi mencari Tuhan. Setiap malam cari Tuhan, setiap saat cari Tuhan, demi supaya anaknya bertobat. Hari ini Tuhan juga bicara hal yang sama setiap kita. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang lagi dilanda sama masalah. Entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah PHK, apapun masalah kita ya. Mungkin orang yang kita kasihi divonis sakit oleh dokter, mungkin suami kita sakit, mungkin suami kita belum bertobat. Apa aja deh masalahnya, ingat ya kata Tuhan, bahwa lewat masalah kita sedang dibikin lebih giat lagi cari Tuhan. Jadi banyak berdoa, banyak cari Tuhan. Gak sia-sia loh pencarian kita ke dalam Tuhan. Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang mudah untuk ditemui, bukan Tuhan yang sulit untuk ditemui. Jadi bersyukurlah, oleh karena masalah kita semakin mencari Tuhan dengan giat. Amin. Oke, yang kedua ya. Lewat masalah ternyata kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat masalah Tuhan lagi keluarin kotoran-kotoran jelek kita. Lewat masalah, karakter-karakter buruk kita itu lagi dikeluarin yang buruk-buruknya. Kita seperti halnya itu seperti kolam yang kotor, dan lewat masalah kolam itu lagi dikuras. Bayangin kalau kolam kotor itu dikuras, yang keluar itu apa? Lumut. Yang dibuang itu apa? Air yang hijau, air yang hitam. Belum lagi mungkin kerak-kerak yang ada, itu kan yang ada di dalam kolam yang kotor. Tanpa kita sadar, hati kita itu bagaikan kolam yang kotor. Hati kita penuh dengan kepahitan. Hati kita penuh dengan egois. Hati kita penuh dengan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia, ya kan? Kalau kita fokusnya hanya ngejar hal-hal dunia, kita itu di hadapan Tuhan bagaikan kolam yang gak bersih, bukan kolam yang putih. Tuhan mau air kita jernih. Tuhan mau air kita bersih. Kolam di hati kita itu bening, itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan masih kasih terus masalah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Lewat masalah kita lagi dibuangin kotoran-kotorannya, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi di dalam setiap masalah, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya gimana? Gini, bukankah waktu ada masalah, Tuhan ngajarin kita untuk menjadi lebih sabar? Sabar itu adalah buah roh ya. Kita jadi lebih sabar ya. Karena lewat masalah kita kejar Tuhan. Roh Kudus jadi hidup di dalam kehidupan kita. Dan buahnya akan kelihatan. Kita nggak akan pernah bisa berbuah roh kalau nggak ada roh di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam hidup kita hanyalah kedagingan demi kedagingan, maka kita akan berbuahnya kedagingan, berbuah keduniawian, semuanya kelihatan kok. Kita nggak usah ngomong, kita nggak usah pamer ke orang apa yang ada di dalam kita, kolam kita itu apa. Orang bisa lihat dari keseharian kita. Apakah kita orang yang sabar? Apakah kita orang yang bisa mengendalikan diri, punya penguasaan diri di dalam kehidupan kita? Apakah kita orang yang enggak lagi sibuk dengan perkara-perkara dunia, tetapi kita lebih sibuk dengan perkara-perkara ilahi? Kelihatan banget. Dan lewat masalah kita lagi dikuras sama Tuhan, ya. Lihat di masa pandemi kemarin, betapa banyaknya orang yang hadapi masalah. Yang DM saya setiap hari itu jumlahnya nggak 1-2 orang. Yang DM saya minta didoakan banyak. Kenapa? Karena lagi kena masalah, ya. Tapi saya katakan lewat masalah, percaya kita lagi dibentuk menjadi lebih baik. Bener. Ada satu yang kesaksian dan berkata, dia katakan, panggil saya Cici ya. Cici Livi, bener loh. Sebelum masa pandemi, 50.000 buat saya nggak ada artinya. Saya bisa ke Starbucks beli 50.000. Saya bisa spend uang 50.000 dengan gampang banget. Tapi begitu saya hadapi yang namanya masalah keuangan, PHK, diberhentiin dari kantor, kerjaan gak ada, 50.000 itu saya hargai dengan sangat. 50.000 itu jumlahnya jadi besar sekali dalam hidup saya. Lihat. Lewat masalah kita bisa menghargai sekarang berkat-berkat yang tadinya kita anggap kecil dalam kehidupan. Sekarang kita bisa hargai ternyata berkat itu adalah besar. Lewat masalah kesehatan yang tadinya kita cuek banget ya kan. Ayo teman-teman perempuan di sini ya kan. Kita makan semuanya yang enak-enak kita cari. Saya pencinta kuliner loh ya kan. Jadi saya tahu banyak makanan enak tapi belum tentu makanan sehat. Tapi waktu kita kena sakit penyakit, ya ada masalah, kita jadi belajar untuk makan sehat. Jadi benar-benar apa kata Tuhan terjadi. Aku sedang bikin kamu menjadi pribadi yang lebih baik lewat masalah. Aku sedang membentuk kamu untuk menjadi a better person, bukan bitter person, bukan orang kepahitan lewat masalah, but a better person. Jadi hari ini bersyukur, Tuhan makasih untuk masalah ini, enggak enak, sedih, nangis, tapi aku tahu Tuhan lagi bentuk aku menjadi a better person. Kolam hatiku lagi dibersihin sama Tuhan. Amin ya. Oke, yang terakhir sekarang. Lewat masalah ya, ternyata kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah tugas yang lebih besar. Lewat masalah, kalau kita udah lulus dari masalah, Tuhan akan kasih kepada kita sebuah assignment, tugas yang lebih besar lagi. Percaya deh, kita kalau dikasih tugas lebih besar, itu pasti berkatnya juga lebih besar. Kita kepengen punya berkat yang lebih besar. Makanya kalau kepengen berkat yang lebih besar, tugasnya juga pasti harus lebih besar. Kayak kita kepengen hadiahnya 1 miliar. Nggak mungkin lah hadiah 1 miliar itu kita dapatkan dengan pertandingan cuma bawa kelereng tingkat RT. Enggak, pertandingan kelereng tingkat RT itu hadiahnya cuma dapat gelas, ya kan? Gelas bening gitu, atau dapat sabun 1 biji, atau dapat coklat. Tapi kalau kita mau 1M hadiahnya, lihat tantangannya besar banget. Lewat masalah kita lagi dipersiapkan untuk perkara-perkara yang lebih besar, untuk tugas-tugas yang lebih besar. Ketika kita hadapi tantangan, masalah di dalam kehidupan, bersyukur. Karena berarti sebentar lagi kita dipercayakan hal yang besar. Ingat kisah Yosua. Yosua ini dipimpin oleh Musa. Musa disuruh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir.
Dia membawa rombongan jutaan orang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Karena bangsa Mesir itu bangsa yang bangsa Israel itu di mata Tuhan bangsa yang sangat menyebalkan. Mereka komplain terus, mereka nggak bersyukur udah dikeluarin dari Mesir, tapi mereka marah-marah terus. Singkat cerita, akhirnya menjelang masuk ke dalam tanah perjanjian, ya kan. Wah, udah kelihatan tuh tanah perjanjiannya. Ingat Musa mengirim 12 pengintai, dan kemudian dari 12 pengintai 10 bilang tantangannya terlalu besar. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dia bilang, wow, memang kami lihat orang-orangnya gede-gede banget, besar-besar banget, tinggi-tinggi banget. Tetapi yang kami lihat, tanahnya subur, penuh susu dan madu, buah-buahannya gede-gede banget. 2 orang excited menghadapi tantangan. Karena mereka tahu, habis tantangan, habis tugas yang besar, akan ada berkat yang besar. 10 orang ciut. Pertanyaan saya, teman-teman perempuan, kita termasuk yang mana? 10 orang yang ciut ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Atau kita termasuk 2 orang yang excited seperti Musa dan Kaleb? Karena kita tahu di balik masalah yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita sekarang, ada berkat besar yang menunggu. Saya berdoa teman-teman perempuanku semuanya memilih untuk seperti Yosua dan Kaleb. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Benar kan? Pada akhirnya ketika Yosua di hadapan Tuhan sudah lulus ujian, maka dia diberikan kepercayaan lebih besar. Ketika Musa mati, maka Yosua lah yang memimpin bangsa Israel, menjadi raja atas kehidupan mereka, menjadi pemimpin atas kehidupan mereka. Hari ini teman-teman perempuanku, saya mau sampaikan, lewat masalah kita lagi dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar, untuk perkara yang lebih besar. Jadi setia aja sama perkara yang sekarang, ya. Kalau saat ini mungkin keadaan kita nggak enak, mungkin keadaan rumah tangga kita nggak enak, hubungan kita sama suami kita juga lagi nggak enak, mungkin anak kita juga punya masalah, mungkin ada sakit penyakit di dalam keluarga kita, mungkin kita baru divonis dokter, mama kita baru divonis dokter, suami kita baru divonis dokter, mungkin ada masalah keuangan saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin ada masalah-masalah lain terjadi di dalam kehidupan kita. Hadapi masalah ini dengan sebuah keyakinan bahwa kita sedang dibentuk untuk sebuah tugas yang lebih besar, karena ada berkat yang lebih besar juga Tuhan percayakan. Amin, right? Jadi 3 hal kita, Yosua 1 ayat 9. Baca ya ayat terakhir untuk pelajaran malam hari ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pegang janji Tuhan ini. Kalau hari ini kita sedang dihadapi dengan sebuah masalah besar, kita sedang dibentuk untuk satu tugas yang lebih besar, kita sedang dipersiapkan untuk berkat yang lebih besar, Tuhan bilang, aku menyertaimu. Di dalam masalah, aku menyertaimu. Di dalam masalah, kemanapun engkau melangkah, kemanapun engkau pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan itu. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Mungkin hari ini kita baru dengar berita gak enak. Mungkin baru-baru ini kita sedang dihadapi dengan masalah yang menghimpit kita. Pegang janji Tuhan bahwa kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Alright, 3 hal kita udah belajar pada malam hari ini. Kenapa sih Tuhan kasih masalah? Kenapa sih Tuhan kok ada terus masalah di dalam kehidupanku? Karena pertama, lewat masalah kita menjadi lebih giat mencari Tuhan. Amin, amin, amin. Jadi bersyukur ya. Dapat masalah, dekat sama Tuhan. Biasanya dapat berkat, jadi menjauh sama Tuhan. Dapat masalah, tambah dekat sama Tuhan. Bersyukur aja. Yang kedua, lewat masalah kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. A better person, not a bitter person. Bukan menjadi pribadi yang kepahitan, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik.
Jadi bersyukur karena kolam hati kita yang kotor-kotor, warna kolamnya apalagi kalau udah hitam ya. Bicara kolam hitam itu kan udah kental banget kotornya. Kepahitan udah kental banget dikeluarin sama Tuhan ya. Sesuatu yang udah kental, yang udah jelek dikeluarin sama Tuhan. Buat teman-teman yang ada di Jakarta, yang lagi kesel, yang lagi punya masalah hati, saya mengundang kita untuk datang hari Sabtu ini jam 11 ya. Kita akan bertemu di dalam ibadah perempuan kaya hati, di mana kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bukan itu aja, kita akan dengar firman Tuhan, dan kita juga buat teman-teman yang hatinya lagi babak belur ya, kita akan terima kesembuhan hati ya. Kesembuhan hati ini penting karena apa yang ada di hati itu akan menjadi kehidupan kita. Hatinya sembuh, kehidupan kita akan sembuh. Tapi kalau hatinya sakit, hidup kita akan pincang, hidup kita akan lemes, hidup kita akan bermasalah. Jadi hari Sabtu buat yang ada di Jakarta dan yang tinggalnya apalagi di Alam Sutra, deket banget ya. Karena kita adakan ibadahnya di Homebrew Cafe yang ada di Alam Sutra ya. Oke, kemudian tadi lewat masalah, yang ketiga kita dibentuk untuk sebuah tugas atau kepercayaan yang lebih besar. Seneng kan kalau dapat tugas yang lebih besar, artinya kita dipercaya lebih lagi sama Tuhan. Jadi waktu ada masalah terjadi, thank you Jesus. Aku lagi dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupanku. Aku sedang dipercaya Tuhan untuk berkat yang lebih besar kelak di dalam kehidupanku. Jadi bersyukur aja waktu masalah terjadi dalam hidup kita. Karena tugas baru kita terima, tantangan baru kita terima, berkat yang baru juga akan kita terima. Amin. Yeay. Gimana cara joinnya? Ontar buat hari Sabtu ya. Kontak ke nomor Vina, boleh dikeluarin nomornya nak ya. Coba kontak ke nomor Vina atau bisa cek di IG-nya Perempuan Kaya Hati untuk informasi selanjutnya ya.